Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 di lahan Polsek Balikpapan Timur pada Rabu 8 Oktober 2025. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil identifikasi jenazah korban robohnya bangunan Ponpes Al-Hozini pada Rabu 8 Oktober 2025. Di informasi pertama, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Anselmus Arvin, karyawan PT TJP yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Dugu Ziga. Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban bersama 4 rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugu Siga dan Bambu Kuning. Tiba-tiba terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah kiri jalan yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung. Rekan korban, Muhammad Rashid, bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya. Personel Satgas Operasi Damai Kartens yang dipimpin Satgas Gakum AKP Ojan Prabowo langsung melakukan pengejaran bersama TNI dan sebagian melakukan monitoring di RS Sugapa, serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi penembakan terhadap pekerja PT TJP di Kampung Dugu Siga, Kabupaten Intan Jaya. Diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Antena Kobogau, anak buah dari Daniel Aibon Kogoya. Korban atas nama Anselmus Arifin terkena tembakan di bagian dada kiri, tembus ke punggung belakang, dan langsung dievakuasi ke RSUD Sugapa. Lokasi kejadian berada kurang lebih 6 km dari pos terdekat TNI dan Polri. Dengan kondisi jalan yang terputus, meski medan sulit, Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Insiden ini terjadi saat para pekerja sedang melakukan pengukuran jalan menggunakan traktor. Tembakan dilepaskan dari arah kiri jalan, menandai serangan brutal terhadap warga sipil yang sedang bekerja. Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens telah berkoordinasi dengan pihak PT TJP terkait potensi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja di wilayah Itadipa, Titigi, dan Mamba Bawah. Aksi penembakan ini bukan hanya mengancam nyawa, tapi juga secara langsung menghambat proses pembangunan di tanah Papua. Jalan, puskesmas, dan rumah warga yang seharusnya menjadi simbol pembangunan justru menjadi sasaran kekerasan. Ini adalah bukti nyata kekejaman kelompok kriminal bersenjata, menebar teror, merusak harapan, dan menghalangi kemajuan masyarakat di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus hadir menjaga keamanan dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Polda Jawa Timur kembali menyampaikan perkembangan terkini penanganan jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil identifikasi jenazah korban Ponpes Al-Hozini pada Rabu 8 Oktober 2025. Total jenazah korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur sebanyak 40 jenazah dari 67 kantong jenazah. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas dan Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol M. Kusnan Marzuki menyampaikan bahwa proses identifikasi terus dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Update penanganan jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo. Terkait kegiatan tim DVI dalam operasi desain yang sudah dilaksanakan selama beberapa hari. Untuk mempersingkat waktu, maka kami berikan kesempatan kepada Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Kusnan Marzuki, selaku Komandan DVI untuk menyampaikan update identifikasi penanganan jenazah korban Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 6 kantong jenazah yang terdiri dari 6 jenazah dan 6 kantong jenazah cocok atau match dengan 6 nomor antemortem. Yaitu yang pertama, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B052 teridentifikasi melalui medis dan properti barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 032 sebagai Abdus Somad, laki-laki 17 tahun dengan alamat Dusun Kamorang, Banjar, Kedungdung, Sampang, Jawa Timur. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B057 teridentifikasi melalui medis dan properti barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 027 sebagai Imam Junaidi, laki-laki 16 tahun dengan alamat Kampung Nangger Alas Kokon, Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B061 teridentifikasi melalui medis dan properti atau barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 001 sebagai Muhammad Fajri Ali, laki-laki 14 tahun dengan alamat Kalimas Baru 1 Gang 1 garis miring 25 RT 001 RW 001 Tanjung Perak, Pabean, Cantian, Kota Surabaya. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B023 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 020 sebagai Muhammad Nasi Hudin, laki-laki 15 tahun dengan alamat SPTB Dusun Rinding Panjang RT 003 Rinding Panjang Belinyu Bangka, Kapolwan Bangka, Belitung. Nomor 5, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B019 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 054 sebagai Ahmad Sufaifi, laki-laki 15 tahun dengan alamat Kampung Galba, Panjalinan, Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Nomor 6, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB
B030 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 046 sebagai Muhammad Haikal Ridwan, laki-laki 14 tahun dengan alamat Dusun Barat Lege, Sendang Dajah, Labang, Bangkalan, Jawa Timur. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Sementara itu, pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abbas menegaskan penegakan hukum dalam peristiwa runtuhnya bangunan Ponpes Al-Hozini akan tetap berjalan seiring proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Pemulasaran hingga identifikasi jenazah adalah prioritas yang sama dengan langkah hukum. Kombes Pol Jules Abraham Abbas meminta masyarakat untuk menunggu seluruh proses tuntas agar tahapan hukum termasuk pemeriksaan saksi keluarga tidak menghambat proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dan justru merusak nilai kemanusiaan di dalamnya. Kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Tentu juga kami mohon dukungan terkait dengan upaya-upaya yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya. Untuk proses pencarian korban berdasarkan informasi yang sudah disampaikan dari tim Basarnas sudah berakhir. Namun proses identifikasi jenazah korban ini masih dilakukan oleh tim DVI. Ini adalah merupakan rangkaian, merupakan bagian dari proses pertolongan, pencarian, dan tentunya proses mengidentifikasi jenazah korban, ya, identitas korban. Kami mohon rekan-rekan media, ya, masyarakat bersabar, ya, jangan juga proses duga ini nanti ada yang terbebani dengan proses pemeriksaan. Nah, biar ini berakhir, ya, paling tidak beri kami waktu, beri tim DVI juga untuk melakukan tugasnya dengan baik, barulah kita akan melangkah ke tahap. Selain itu, pemirsa, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto sampaikan langkah hukum yang diambil oleh kepolisian dalam peristiwa ambruknya Ponpes Al-Hozini yang ada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak awal kejadian pada tanggal 29 September 2025, Polda Jawa Timur telah menerjunkan tim khusus dari fungsi reserse yakni Ditreskrimsus, Ditreskrimum, dan Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Kapolda Jawa Timur menyebutkan saat ini kasusnya masuk dalam tahap penyelidikan dan akan naik ke tahap penyidikan dengan menggelar perkara. Sementara total ada 17 saksi telah diperiksa oleh kepolisian. Dugaan awal penyebabnya adalah kegagalan konstruksi, failure of construction. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada tanggal tersebut, setelah kejadian, kita pun sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah dengan membuat laporan polisi yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP 4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Polresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tangani langsung dari Polda, tim yang dari Polda
Di situ juga meskipun dari Polresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami ambil alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi ini juga mungkin juga pembelajaran bahwa di dalam membuat apapun harus ada perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Begitu juga dengan pengawasan, supaya tidak terjadi ke depannya. Karena saya yakin, saya juga membaca dari running stage itu, dari sekian puluh ribu, ternyata masih ada hanya 50 yang. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.